Seberapa strategi sih negara Indonesia dalam pengembangan dan adopsi kripto di masa depan? Dan gimana kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, mau nggak mau, siap atau nggak, bakalan segera masukin era digital baru, termasuk teknologi blockchain dan beragam pengembangannya kayak cryptocurrency, DeFi, NFT, DAO, dan masih banyak lagi. Oke, dalam 2 tahun terakhir kita semua kan udah nyaksiin gitu, gimana sih pesatnya pengembangan teknologi blockchain khususnya kripto. Kamu yang mungkin tadinya nggak kenal, cuek, atau bahkan sama sekali nggak peduli sama kripto, lama-kelamaan jadi heran juga. Kenapa ya tiap hari kok makin banyak sih orang yang ngebahas tentang kripto, NFT, metaverse, dan lain-lain? Mulai dari media-media besar, dosen-dosen di kampus, tokoh-tokoh nasional, sampai para influencer dari berbagai topik, kayak keuangan, tech, gadget, personal growth, semuanya tuh jadi pada ngomongin soal kripto. Mungkin kamu yang gak ngerti kripto jadi penasaran gitu. Emangnya sampai kapan sih hal ini bakalan terus diomongin? Jawaban dari aku sederhana. Teknologi blockchain dan kripto nggak akan berhenti diomongin dan bakalan terus dibahas sama banyak orang sampai beberapa tahun ke depan. Di level saat ini, kripto dan blockchain tuh nggak bisa kita lihat sebagai tren sesaat doang yang bakalan hilang, tapi sebuah terobosan teknologi yang bakal merevolusi kehidupan kita dalam 5-10 tahun ke depan. Cepat atau lambat, siap ataupun enggak, pengembangan kripto bakalan terus meluas dan makin dekat sama keseharian kita. Kalau misalnya sampai sekarang kamu belum ngerti atau masih cuek gitu ya sama pengembangan industri ini, aku saranin kamu cepetan update deh pengetahuan kamu supaya nggak makin ketinggalan. Soalnya menurut data dari Kementerian Perdagangan, nilai transaksi aset kripto yang diperjualbeliin di Indonesia sampai Juli 2021 tuh udah mencapai 478 triliun rupiah. Di mana perharinya tuh ada 2,5 sampai 2,7 triliun aset kripto yang diperdagangin di Indonesia. Luar biasa banget ya. Gak cuma itu aja, jumlah pengguna aset kripto di Indonesia tuh udah mencapai 9,5 juta pengguna di Oktober 2021 dan dipercaya udah nembus 10 juta pengguna di akhir tahun 2021 lalu. Angka ini tuh bahkan udah ngelebihin seluruh investor di pasar modal Indonesia yang investasi di pasar keuangan, saham, dan juga reksadana yang baru mencapai 7,4 juta investor. Kamu coba bayangin aja deh, pasar kripto yang baru rame beberapa tahun terakhir tuh total penggunanya bisa langsung nyalip jumlah semua investor di pasar modal Indonesia yang udah aktif selama puluhan tahun. Yap, antusiasme masyarakat Indonesia emang tergolong tinggi sih, tapi sejujurnya perkembangan industri kripto Indonesia saat ini tuh menurutku masih belum ada apa-apanya kalau misalnya dibandingin sama potensi besar yang nunggu di masa depan. Kenapa menurutku angka 10 juta user saat ini tuh belum ada apa-apanya? Alasan yang pertama nih, karena mayoritas penggunaan aset kripto saat ini di Indonesia bisa dibilang masih sederhana banget. Baru sebagai aset trading yang diperdagangin aja. Aktivitas trading aset kripto mungkin bisa dibilang tuh sebagai bentuk yang paling sederhana dari teknologi blockchain. Padahal sebetulnya bakalan ada banyak banget penggunaan teknologi blockchain dan kripto yang berpengaruh langsung ke kehidupan kita di masa depan. DeFi bakalan jadi alternatif layanan keuangan digital yang independen. NFT jadi digital signature dan bukti kepemilikan kita buat aset dunia maya. DAO atau Decentralized Autonomous Organization adalah bentuk organisasi yang bisa jalan sendiri secara organik. Dan masih banyak lagi. Alasan yang kedua, soalnya penggunaan kripto Indonesia masih terbilang dikit banget kalau misalnya dibandingin sama potensi populasi penduduknya. Berdasarkan laporan terakhir tahun 2021, Indonesia tuh masih ada di peringkat 30 besar sebagai negara yang aktif perdagangin aset kripto. Bahkan masih di bawah Malaysia dan Vietnam buat kawasan Asia Tenggara. Padahal sebetulnya potensi pasar kripto Indonesia tuh mungkin bisa dibilang yang terbesar nomor 3 atau bahkan nomor 2 di dunia. Wah, kok bisa ya potensi pasar Indonesia sebesar itu? Sekarang coba kita pikir bareng-bareng deh. Indonesia dari dulu tuh kan dikenal punya daya tarik pasar yang tinggi. Soalnya Indonesia tuh adalah negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia. Bahkan kalau di pasar kripto nih, posisi pasar Indonesia jadi lebih strategis lagi. Dengan regulasi pemerintah yang tergolong cukup ramah sama kripto, populasi penduduk yang banyak banget, penetrasi internet yang terus meluas. Tapi jumlah pengguna kriptonya saat itu masih ada di peringkat 30 besar dunia. Artinya masih banyak ruang dan kesempatan buat berkembang. Kebayang ya sebesar apa sih potensi industri digital di Indonesia di 5-10 tahun ke depan? Makanya nggak heran nih, ada banyak banget pelaku industri kripto kelas dunia yang sebetulnya tuh gemes banget pengen masuk ke pasar Indonesia. Nah, masalahnya, walaupun potensi pasar Indonesia tuh gede banget, tapi belum banyak entrepreneur dari tanah air yang mau jadi pelaku usaha dan mewakili nama Indonesia di pengembangan industri kripto. Masa sih kita tuh cuma mau terus-terusan jadi konsumen atau pengguna doang? Jangan sampai nih,
kita di Indonesia tuh cuma berperan sebagai daya tarik pasar aja. Tapi dikit banget yang benar-benar jadi pelaku industri yang turut ngembangin teknologi kripto dari dalam negeri. Aku pribadi berharap banget kalau Indonesia juga bisa ikutan berperan buat pengembangan industri kripto. Dan bakalan jauh lebih strategis lagi kalau industri yang lahir di Indonesia tuh nggak cuma berperan sebagai aset trading aja, tapi beneran punya visi yang jauh ke depan buat fungsi-fungsi lain yang lebih nyata, kayak layanan keuangan digital dan masih banyak lagi.